Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kasih, anugerah, dan pertolongan demi pertolongan Tuhan senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan mendasari renungan pada saat ini dengan membaca firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Puji Tuhan. Bapak-bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2001. Memprediksikan, memperkirakan bahwa tahun 2021 ini belum akan lebih baik dari tahun 2020 yang lalu. Hal ini didasari dengan adanya peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang belum terselesaikan pada tahun yang lalu dan masih terus akan terjadi pada tahun ini. Kalau kita memperhatikan khususnya di bangsa kita ini, bagaimana pandemi virus corona belum sepenuhnya bisa teratasi. Masih begitu banyak orang-orang yang terpapar oleh virus corona ini. Sekalipun kita juga tahu oleh pertolongan Tuhan juga banyak yang bisa disembuhkan, sekalipun obatnya belum ditemukan. Yang ada baru bagaimana bisa mengkondisikan ya tubuh ini memiliki satu imunitas yang tinggi sehingga bisa mengcounter ya virus yang masuk dan kemudian tidak mempengaruhi di dalam kesehatan tubuh. Tetapi secara khusus obat dari corona ini belum ditemukan. Tapi puji Tuhan bahwa sudah ditemukan vaksin dari virus corona ini, sehingga ini menjadi satu harapan bagi kita semua bahwa dengan vaksin yang sudah mulai didistribusikan ke daerah-daerah ini nanti menjadi satu sarana di mana imunitas ya tubuh sehingga tidak bisa terpapar oleh virus corona ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, virus corona ini kita ketahui bukan saja mendatangkan satu penyakit yang mematikan, tetapi juga kita tahu bahwa dampak dari virus corona ini sungguh sangat luas, mencakup boleh dikatakan seluruh segi kehidupan manusia, ya, baik
terutama dalam kesehatan, tetapi juga kemudian berdampak karena manusia tidak bisa kemudian beraktivitas secara normal, maka kemudian berdampak kepada kehidupan perekonomian, berdampak kepada usaha, berdampak kepada pekerjaan, berdampak kepada pendidikan, ya, berdampak kepada sosial, kehidupan kemasyarakatan, ya, dan lain sebagainya. Yang akhir-akhir ini kita mendengar bagaimana karena usaha pekerjaan tidak berjalan dengan baik, ya, contohnya adalah karena harga kedelai yang melambung tinggi, kemudian pengrajin tahu tempe menghentikan pekerjaannya, dan ini berdampak kepada konsumsi masyarakat karena ini merupakan satu kebutuhan yang boleh dikatakan sangat primer, ya, dalam memenuhi kebutuhan makanan. Tetapi ketika kemudian pengrajin tahu tempe berhenti, mereka juga kehilangan pendapatan karena tidak membuat tahu tempe, ya. Dan akhirnya mereka tetap kemudian membuat tahu tempe sekalipun kemudian untuk mensiasati agar supaya tidak rugi, ukurannya diperkecil, ya. Sekalipun ukurannya sudah diperkecil, kemudian harganya masih dinaikkan, dan ini terus dampaknya juga terhadap konsumen, ya. Akhirnya konsumen mendapatkan potongan yang kecil tapi dengan harga yang lebih mahal. Ini hanya salah satu dampak saja yang dirasakan, ya, lebih-lebih oleh masyarakat yang berpenghasilan boleh dikatakan rendah. Mereka sangat merasakan hal ini. Belum lagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak-dampak yang lain yang dialami oleh masyarakat, khususnya bangsa dan negara kita. Selain dari pandemi virus corona ini, bangsa dan negara kita Indonesia ini juga masih harus menghadapi hal-hal lain, harus diselesaikan. Misalnya masih begitu maraknya terjadi korupsi di mana-mana, terjadi radikalisme, intoleransi, ya, dan lain sebagainya yang harus dihadapi oleh bangsa dan negara kita Indonesia. Masa yang sukar, masa-masa yang gelap ini dialami dan terjadi di negara-negara, bangsa-bangsa, termasuk juga bangsa kita Indonesia. Dan kita ketahui bahwa firman Tuhan juga telah menyatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang seperti ini tidak bisa kita hindari, bahwa kita hidup pada zaman atau masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang gelap, masa yang suram, masa yang kelam. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan kesukaran, kegelapan, kesuraman, ya, kekelaman itu meliputi bangsa-bangsa, meliputi
kehidupan umat manusia. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, khususnya ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tetapi ini juga merupakan satu perkataan profetik bagi bangsa Israel pada waktu itu, bahwa kegelapan tidak akan terus dialami, tetapi di tengah-tengah kegelapan itu ada terang yang besar. Di tengah-tengah kekelaman itu atasnya telah terbit terang yang bersinar. Artinya ada pengharapan yang besar bahwa kegelapan tidak akan terus membuat bangsa-bangsa mengalami kesuraman, mengalami kekelaman di dalam kehidupan, tetapi telah terlihat terang yang besar di atas bangsa-bangsa itu. Ada harapan yang besar, ada kemuliaan yang dinyatakan Tuhan bagi bangsa-bangsa yang melihat sinar kemuliaan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang dimaksud dengan terang yang besar ini? Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, maka Tuhan Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang itu adalah Tuhan Yesus. Siapakah terang itu? Jawabannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah terang dunia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di planet yang ada di dunia ini ada satu terang yang paling besar, yaitu matahari. Ketika matahari menerangi bumi ini, maka sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan yang ada di bumi ini. Tetapi terang yang dari matahari ini tidak bisa menembus di dalam kegelapan. Tempat-tempat yang tersembunyi tidak bisa ditembus dengan terang sinar matahari. Tetapi terang yang daripada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, bisa menembus segala kegelapan yang ada di muka bumi ini. Bahkan kegelapan yang tersembunyi pun bisa ditembus dengan terang yang daripada Tuhan.
Inilah terang yang besar, terang yang sejati, terang yang daripada Tuhan, yang bisa menerangi seluruh kehidupan yang ada di bumi ini, termasuk kehidupan umat manusia. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus menjadi terang bagi kehidupan yang ada di dunia ini. Segala kegelapan yang ada di dunia ini akan sirna oleh karena kehadiran Tuhan Yesus. Segelap apapun keadaan yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, semua akan sirna oleh karena kehadiran Tuhan Yesus. Demikian juga di dalam setiap kehidupan umat manusia, kehadiran Tuhan Yesus akan melenyapkan segala kegelapan. Kehadiran Tuhan Yesus akan menjadi terang bagi setiap kehidupan umat manusia. Sebab Tuhan Yesus itu adalah terang itu sendiri. Sehingga ketika terang itu ada di dalam setiap kehidupan manusia, maka segala kegelapan itu pasti akan sirna dari kehidupan manusia, terutama kegelapan di dalam dosa. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menghapuskan dosa manusia. Tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan kegelapan yang ada di dalam manusia. Tetapi terang kasih yang daripada Tuhan akan memberikan satu dampak yang sangat nyata. Kegelapan itu pasti akan keluar dari kehidupan manusia. Maka ketika Tuhan Allah melihat bahwa kehidupan manusia sudah begitu jatuh di dalam dosa, kemudian Allah mengutus putranya yang tunggal agar supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan oleh karena karya Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dan akhirnya menderita dan mati di atas kayu salib. Maka oleh karya Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, barang siapa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, menerima terang itu dan dosa-dosanya sudah dilenyapkan dari kehidupannya, diubahkan menjadi hidup yang baru, hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan maka mengalami perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang begitu luar biasa, perkara-perkara yang bisa mendatangkan damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Ini adalah terang yang daripada Tuhan, yang sungguh sangat berdampak di dalam setiap kehidupan manusia. Kegelapan yang ada di dalam setiap kehidupan manusia, dengan kehadiran terang itu pasti akan lenyap dan diubahkan menjadi kehidupan di dalam terang yang akan membawa setiap manusia hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Maka tadi dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, "Akulah terang dunia, barang siapa
mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Maka bagi setiap kita umat manusia, kita menerima terang itu di dalam setiap kehidupan kita dan kemudian mengikut sang terang itu, yaitu mengikuti jejak-jejaknya Tuhan, meneladani setiap kehidupannya Tuhan, setia kepada Tuhan dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dalam keadaan yang seperti itulah maka kemudian dikatakan tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, ada satu ungkapan bahwa dari gelap terbitlah terang. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, sang terang itu di dalam setiap kehidupan kita, maka kita tidak akan lagi hidup di bawah kuasa kegelapan, sebab kuasa gelap itu sudah dikalahkan oleh terang yang daripada Tuhan, sehingga kita diubahkan menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Hidup kita tidak lagi di bawah kuasa kegelapan, yaitu kuasa iblis, tapi hidup kita di bawah kuasa dari terang itu, di bawah kuasa kebenaran firman Tuhan, di bawah kendali yang daripada Tuhan, sehingga setiap kita yang menerima Dia, setiap kita yang berjalan mengikuti Dia, kita akan tetap terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan pernah lagi mengalami kegelapan di dalam kehidupan kita, tapi terang itu yang akan menuntun kita untuk tetap ada di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dan ini akan sangat-sangat berdampak yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Karena kegelapan itu akan membawa kepada kita kepada kebinasaan, tapi terang kasih yang daripada Tuhan akan membawa kepada kita kepada kekekalan, kehidupan yang sesungguhnya yang daripada Tuhan. Bukan saja ketika kita ada di dunia, tetapi nanti sampai kepada kekekalan. Kita tidak akan masuk di dalam kegelapan, penderitaan yang kekal, tetapi kita akan masuk di dalam kemuliaan Bapa yang akan membawa kepada kita hidup di dalam damai, sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Nabi Yesaya menubuatkan bahwa terang yang besar itu sudah nampak, bahkan bersinar, maka itu digenapi di dalam pribadi Sang Kristus, Tuhan yang sudah datang ke dunia ini. Kedatangan Tuhan Yesus memberikan terang yang besar bagi setiap kehidupan umat manusia. Dan kita sangat percaya, sekalipun kita hidup di tengah-tengah masa yang sukar, kita hidup di masa-masa yang kelam, di masa-masa yang suram oleh karena dunia ini, karena kita memang masih hidup di dalam dunia. Tetapi ada satu pengharapan yang besar ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Terang itu akan menerangi hidup kita,
dan kita tidak akan lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kita akan senantiasa memancarkan terang kasih yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada waktu itu orang-orang Farisi tidak begitu saja percaya dengan kesaksian yang daripada Tuhan, dan itu bukan saja terjadi pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, tetapi juga sampai hari ini bahwa sebagian dari umat manusia pun belum percaya, belum mengakui bahwa Yesus adalah terang. Oleh sebab itu, bagi kita semua yang sudah menerima anugerah kasih karunia yang daripada Tuhan, kitalah yang menjadi terang bagi dunia ini. Kita harus bisa menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang yang sudah tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Sekalipun kita ada di tengah-tengah kegelapan, justru kita harus bisa memancarkan terang yang daripada Tuhan, agar supaya terang yang daripada Tuhan itu nampak di dalam setiap kehidupan kita, dan itu boleh menerangi dunia ini yang masih ada di dalam kegelapan. Dengan cara yang bagaimana kita bisa menjadi pemberita tentang terang itu bagi dunia ini? Kita bisa menyaksikan terang itu melalui setiap kehidupan kita. Dengan apa yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tidak lagi hidup di dalam dosa. Kalau dunia seringkali hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita bisa memiliki belas kasihan kepada orang lain, memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Kalau orang lain hidup masih di dalam dosa, kita bisa menunjukkan jati diri kita oleh karena terang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Kalau orang lain hidup di dalam hal-hal yang merugikan orang lain, tetapi kita justru hidup untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga terang yang daripada Tuhan yang sudah kita terima di dalam setiap kehidupan kita akan memancar melalui kehidupan kita dan bisa menjadi terang, menerangi bagi dunia yang ada di dalam kegelapan ini. Oleh sebab itu kita bersyukur karena kita telah terlebih dahulu menerima anugerah kasih karunia yang daripada Tuhan. Maka biar kita di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami kegelapan ini, kita bisa menjadi terang untuk bisa menerangi di dalam kegelapan ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.